kita untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Kakak Ella ya. Yuk adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Berkati Tuhan, walaupun kami ibadah secara online, tapi kami mau merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah, yang menonton atau menyaksikan siaran ini, sehingga kami semua yang dapat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami, dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Adik-adik semua, berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, lebih semangat lagi. Kita ucapkan kebaikan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
betul. Setiap hari juga. Oh iya betul. Jadi adik-adik, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca Alkitab setiap hari, kita harus berdoa setiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Nah, sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu yuk. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas sore hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tante Norca yang akan membawakan firman Tuhan, dan apa yang di-sharingkan kepada kita dapat kami lakukan di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar perumpamaan tentang seorang penabur benih. Kisah ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 8. Mari kita dengarkan baik-baik pembacaan ayat ini ya adik-adik. Kisahnya sebagai berikut. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagiannya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adik-adik, apa sih artinya perumpamaan ini? Nah adik-adik, Yesus sendiri yang menjelaskan tentang perumpamaan ini kepada murid-muridnya.
Penabur yang menaburkan benih adalah orang yang menaburkan firman Tuhan. Benih yang jatuh ke tanah adalah firman tentang kerajaan sorga yang masuk ke hati manusia. Setiap jenis tanah melambangkan jenis hati yang berbeda-beda. Di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman Tuhan yang didengarnya. Lalu iblis datang merampasnya dari hatinya sehingga ia menjadi tidak percaya dan agar supaya ia tidak diselamatkan. Di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tersebut dan menerimanya. Namun kemudian datanglah pencobaan yang digambarkan sebagai teriknya matahari. Dan kemudian datang penindasan atau penganiayaan oleh karena ia percaya kepada firman itu. Dan orang itu pun segera menjadi murtad. Dia segera meninggalkan Tuhan karena banyak tantangan yang dia alami. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena seringkali dibully, seringkali diejek, seringkali dihina karena imannya. Tapi kalau kita bertahan, kita akan menjadi kuat. Tapi kalau nggak bertahan, maka banyak orang lalu menjadi murtad, tidak percaya lagi kepada Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Nah, yang jatuh di semak duri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi dia kena rayu godaan dunia, dia kena tantangan dunia, dia kena dengan berbagai-bagai pergaulan yang menjauhkan dia dari Tuhan. Lalu dunia menipu dia, iblis menipu dia. Lalu dia menjadi misalnya nih ya, tadinya dia nggak punya apa-apa, sekarang ketika dia menjadi orang percaya, dia mendengarkan firman, Tuhan berkati dia, dari nggak punya rumah, dia punya rumah sekarang, dari nggak punya kendaraan, lalu dia sekarang punya kendaraan, dari nggak punya apa-apa, sekarang dia punya apa-apa, dia diberkati. Tapi kemudian dia menjadi sombong karena kekayaannya. Lalu dia merasa bahwa aku nggak perlu Tuhan lagi, aku sudah kuat, ya, aku bisa kok dengan berusaha sendiri. Lalu dia mulai kena pengaruh dunia ini, dan kemudian dia diikat oleh pengaruh dunia ini, dia dirayu oleh dunia ini begitu kuat, dan akhirnya dia pun segera meninggalkan imannya dari Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang baik melambangkan hati kamu dan hati saya yang mendengarkan firman Tuhan, lalu mempercayainya, menyimpannya di dalam hati, dan akhirnya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, dan akhirnya hidup kita berhasil. Kita mengeluarkan buah-buah yang baik, kita mengeluarkan perbuatan yang baik, kelakuan yang baik. Kita jadi berkat, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa ya adik-adik. Ternyata kalau kita punya hati yang terbuka, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu akan tumbuh di hati kita, lalu berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik, kalau adik-adik mau hidup adik-adik diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tumbuh dengan subur di hati kamu, kita berdoa yuk. Kita taruh tangan kita di dada atau kita lipat tangan kita, lalu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang aku dengar pada hari ini. Biarlah itu tersimpan di dalam hatiku dan kemudian akan berbuah dan menjadi berkat. Aku boleh menjadi seorang anak yang diberkati, seorang anak yang berprestasi, seorang anak yang punya masa depan yang baik, dan seumur hidupku aku akan melihat Tuhan menyertai aku dan menolong aku. Tuhan, berkatilah aku dengan iman yang teguh, berkatilah aku dengan hati
hati yang baik, berkatilah aku dengan segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat firman-Mu. Aku menerimanya dan aku menyimpannya di dalam hati dan aku menyambutnya, dan biarlah firman Tuhan itu berbuah-buah dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ih, apalah kaget Kak Sri? Apalah? Kok ngelamun sih? Nggak ngelamun sih. Kak Sri tadi itu merenungkan firman Tuhan. Keren banget ya. Banget, keren banget. Iya, kamu diberkati nggak? Diberkati. Iya, sama dong ya, luar biasa ya. Nah, kita terima kasih nih sama Tante Norce. Terima kasih Tante Norce buat firman Tuhannya. Tuhan memberkati Tante. Adik-adik diberkati semua kan? Nah, sekarang kita mau belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju? Setuju. Supaya kita bertumbuh. Sekarang nih Kakak Ella, kita ada challenge loh. Challenge-nya adalah ini dia. Adik-adik jadi guru sekolah minggu. Nah, menceritakan firman Tuhan yang tadi disampaikan Tante Norce di depan keluarga. Jadi mereka jadi guru sekolah minggu, latihan gitu loh. Oh, Keren kan? keren. Ya, nanti adik-adik waktu cerita jadi guru sekolah minggu, nanti papa mama yang video, ya kan? Terus kita kemana? Jangan lupa, seperti biasa, kok kamu ya Tante ya? Facebook GSDA Batu Tulis Meruyan. Tunggu kreativitasnya ya adik-adik. Betul sekali ya. Oke, kalau gitu kita akan berpisah, tapi kita minggu depan ketemu lagi kan? Iya. Semangat ya. Oke, sampai jumpa.